Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Parity Arrows yang dibuat oleh Sermus. Dan kita hari ini punya Arrow Sudoku kembali ya, digabung dengan peraturan Global Constraint. Jadi di puzzle ini kita tidak boleh memiliki angka genap yang bersentuhan dengan angka genap lainnya secara ortogonal. Sangat menarik banget, ada sedikit permainan parity ya, angka ganjil dan angka genap, dan mungkin kita bisa melakukan coloring nantinya untuk puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi misalkan ini adalah angka 8, maka panah di sini harus berjumlah 8. Panah di sini juga harus berjumlah 8, tapi angka boleh-boleh saja berulang pada panahnya. Yang penting angka pada lingkarannya menjumlahkan angka pada panahnya. Oke, dan kemudian untuk peraturan globalnya di sini angka genap tidak boleh bersebelahan secara ortogonal. Jadi dimanapun angka genapnya berada, misalkan ini merupakan angka genap 2468, maka dia harus selalu dikelilingin dengan angka ganjil pada petak yang bersebelahan secara ortogonal, itu maksudnya secara horizontal atau dan secara vertikal juga. Jadi seluruh petak ini akan menjadi ganjil kalau ini merupakan angka genap. Atau intinya adalah kita tidak boleh memiliki dua petak yang bersebelahan secara horizontal atau secara vertikal, itu dua-duanya merupakan angka genap di sini. Jadi kita bisa melakukan logika seperti ini tadi. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Parity, ganjil, dan genap ya. Kita bisa mulai di mana di sini? Oke, kita mulai dengan yang simpel dulu lah ya di sini. Karena panah di sini menjumlahkan tiga angka yang berbeda. Ini berada dalam box yang sama, maka angkanya harus berbeda semua, dan dia menjumlahkan minimal 1 tambah 2 tambah 3. Maka angka pada panahnya harus 6 atau lebih, 6, 7, 8, 9. Sama juga di arrow sini, ini harus 6, 7, 8, 9. Oke. Angka genap tidak boleh bersentuhan secara ortogonal ya. Ya, saya ingat pernah bermain Arrow Sudoku yang ada logika parity-nya sih. Biasanya arrow yang merupakan panjangnya dua petak seperti ini malah lumayan menarik kalau dari segi parity-nya ya. Coba kita lihat lah. Kemungkinan panah ini bisa bekerja ya. Jadi kalau misalkan penjumlahannya adalah angka ganjil, maka dia pasti akan menjumlahkan tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap ya pada panahnya. Karena kalau ini lingkarannya ganjil, maka panah di sini nggak mungkin dong dua-duanya merupakan angka genap. Karena genap plus genap pasti akan menghasilkan genap. Kalau dua-duanya ganjil, maka ganjil plus ganjil itu menghasilkan angkanya genap juga. Jadi kalau ini ganjil, ini harus tepat satu angka ganjil dan tepat satu angka genap. Oke. Dan kalau ini adalah, kalau lingkarannya merupakan angka genap, berarti kebalikannya ya. Karena ini tidak bisa dipilih dari dua-duanya merupakan angka yang berbeda. Kalau satu ganjil plus satu genap, ganjil plus genap akan menghasilkan ganjil penjumlahannya, bukan menghasilkan genap. Jadi pilihannya antara dua-duanya merupakan angka genap, atau kalau ini genap, dia masih mungkin untuk dua-duanya merupakan angka ganjil di situ. Oke. Oh, berarti ya kita akan selalu memiliki tepat satu angka genap, atau kita memiliki semua panahnya merupakan angka genap. Oke, berarti intinya adalah ada setiap panah yang panjangnya dua petak ini bakal ada satu angka genap atau tiga angka genap. Nah, mungkin bakal ada dua angka genap. Oke. Terus ya kita juga harus berhati-hati ya berarti ya, karena di di sini pun nggak bisa semuanya merupakan angka genap atau angka genapnya bakal bersentuhan secara ortogonal. Berarti ini bakal ada tepat satu angka genap di sini ya. Sama juga di sini bakal ada tepat satu angka genap. Nggak mungkin tiga-tiganya merupakan angka genap. Sini juga sama. Oke. Hmm. Oh, oke oke oke. Berarti intinya adalah karena ya minimal bakal ada satu angka genap berarti ya tadi pada panahnya. Berarti panah di sini dimanapun angka genapnya berada, karena kita tahu tadi minimal bakal ada satu angka genap pada panah ini, satu atau tiga angka genap, dan dia akan selalu menyentuh ke petak ini ya.
Angka genap yang ada di sini akan selalu menyentuh ke petak ini. Makanya akan selalu menjadi angka ganjil. Nice, nice, nice. Ini juga sama, kita punya panah yang bengkok seperti ini akan selalu menyentuh angka ganjil di sini. Karena bakal ada satu angka genap yang menyentuh petak ini. Ini bakal genap, ini bakal ganjil. Juga sama. Oke, kita punya satu lagi di sini. Dan ada lagi satu di sini. Oke, kita punya posisi seperti ini. Hmm, iya, ini menarik ya. Untuk angka genap di sini kayak lumayan menarik deh. Karena bentar, bentar, bentar. Oh wow. Oh wow, saya nemu sesuatu logika yang sangat brilian banget di sini. Kalau benar sih kayaknya. Tapi kayaknya benar sih. Kayaknya angka genap di sini penempatannya sangat terbatas banget karena sudah ada angka ganjil di sini. Karena angka genapnya antara dia merupakan di pojokan semua atau angka genapnya bakal menjadi plus seperti ini. Dan kita tahu karena ini bakal ada tepat satu angka minimal satu angka genap, maka harus yang plus kemungkinannya. Coba kita buktikan ya. Kalau kita memiliki suatu angka genap yang berada di pojokan, salah satu pojokan ini, dimanapun nggak ada masalah karena logikanya sama aja. Misalkan ini adalah angka genap, maka akan membuat petak yang bersentuhan dengannya itu menjadi angka ganjil. Tapi kita harus berhati-hati di sini untuk menempatkan angka genap sisanya. Karena kita tahu dalam setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap box, pasti bakal ada tepat satu kali angka 1 sampai 9. Berarti bakal ada tepat 5 angka ganjil dan 4 angka genap di box tersebut. Baris atau kolomnya juga. Berarti di box ini kita masih butuh menempatkan 3 angka genap lagi. Tapi kita hanya bisa menempatkan maksimal satu di sini. Supaya kan nggak mungkin kan dua-duanya merupakan angka genap atau akan bersentuhan secara ortogonal. Maksimal satu di sini. Berarti kita harus menempatkan satu, dua, tiga. Ini harus menjadi angka genap sekarang supaya bisa mendapatkan jumlahnya 4. Dan kalau ini genap, ini bakal menjadi ganjil dan ini menjadi genap untuk memenuhi kuota genap kita. Jadi itu nggak mungkin ya, karena kalau ini merupakan di pojokan sini, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan angka genapnya lagi di panahnya sini. Wow. Jadi coba kita buktikan case yang kedua ya. Karena kan tadi kalau misalkan genapnya mengambil salah satu pojokan, dia bakal selalu mengambil tepat semua pojokannya. Case yang kedua adalah kalau kita mengambil salah satu petak yang merupakan plus ini. Apakah itu akan membuktikan bahwa semua plusnya bakal menjadi angka genap juga? Kalau ini merupakan angka genap, maka ini bukan angka genap lagi. Dan ya, kita masih butuh menempatkan maksimal satu di sini, maksimal satu di sini. Satu, dua, tiga. Kita harus mengambil petak ini supaya bisa menjadi angka 4. 4 genap. Dan ini bersentuhan dengan ganjil. Dan dia mengambil genap di sini supaya mengambil 4 petak. 4 petak yang merupakan angka genap. Nice. Berarti dimanapun angka ganjilnya berada, dimanapun box yang mengambil angka ganjil di tengah-tengahnya sini itu akan selalu menjadi plus atau mengambil pojokan angka genapnya. Uh, sangat brilian sekali logikanya. Kita buktikan kalau ini merupakan angka genap semua, ini bakal menjadi ganjil dan itu nggak mungkin. Oke, dan kita punya posisi seperti ini sekarang. Ini juga sama ya, berarti ya di box ini sudah ada satu angka ganjil dan tadi antara dia plus atau pojokan, tapi kalau pojokan kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka ganjil pada panah ini lagi. Wow, luar biasa sekali. Yang jadi ganjil sekarang, kolom ini butuh sudah ada 4 genap ya. Kita masih butuh menempatkan 5 ganjilnya, makanya semua menjadi ganjil. Oke. Ini ada plus lagi di sini ya. Kalau misalkan genapnya di pojokan, kita nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka genap di panahnya, maka dia harus yang plus juga. Harusnya sama juga nggak sih di sini? Iya, di sini harus minimal ada satu angka genap ya. Kalau misalkan ya ini nggak mungkin seperti ini karena sudah ada angka ganjil sini. Maka dia harus yang plus. Ini menjadi angka ganjil semua. Ini menjadi angka ganjil yang semua. Di baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Maka tersisa ganjil. Dan di pojokan sini kita butuh angka genap. Wow. Masalah sangat luar biasa sekali. Di sini angka genapnya juga menyentuh ganjil ya. Ini harus menjadi ganjil semua. Ganjil, ganjil, ganjil. Ini genapnya juga menyentuh ganjil. Genap menyentuh ganjil di sini. Oke, dan kita punya posisi seperti ini.
Ya di panah ini tadi dia nggak mungkin semuanya merupakan angka ganjil, minimal harus ada satu genap, sehingga ini menjadi genap. Ini juga sama, ganjil plus ganjil akan menghasilkan genap, dan ini menjadi ganjil supaya tidak bersentuhan secara ortogonal. Oke, satu, dua. Terus di mana lagi di puzzle ini? Satu, dua. Menariknya ini bukan angka genap ya. Kalau ini adalah angka genap, dia akan menyentuh angka ganjil, dan sekarang kita tidak akan pernah bisa mendapatkan 4 angka genap lagi di box ini. Maka ini menjadi ganjil sekarang. Oke, satu, dua, tiga. Kita masih butuh menempatkan dua angka genap lagi ya di kolom ini. Kita hanya bisa menempatkan maksimal satu di dua petak ini. Berarti ada satu, dua, tiga. Kita harus mendapatkan angka genap di sini supaya bisa menjadi perhitungan yang 4. Di baris sini juga sama. Kita butuh satu lagi di sini nantinya. Ini bakal satu ganjil dan satu genap. Tapi genap di sini menjumlahkan ganjil plus ganjil ya. Dia nggak mungkin ganjil plus genap atau hasilnya bukan genap. Genap adalah ganjil plus ganjil. Berarti di box ini kita masih butuh 4 genap. Kita bisa selesaikan coloringnya. Kolom ini masih butuh 2 genap, makanya menjadi genap dan ini menjadi genap. Ini nggak boleh bersebelahan dengan angka genap juga. Dan kolom ini kita masih butuh satu genap lagi. Nice. Ini menjadi ganjil. Ini tersisa satu genap lagi di boxnya ya. Tapi kita masih belum tahu. Coba kita lihat tangan dulu. Oh, di baris ini kita masih butuh dua genap ya. Dua genapnya nggak bakal bisa seperti ini atau akan bersentuhan. Nggak bisa seperti ini atau akan bersentuhan. Maka kita butuh jarak seperti ini supaya bisa menempatkan 4 genap. Nice. Ini genap, maka ini ganjil. Baris ini masih butuh satu genap lagi. Panahnya kalau ini genap harus ganjil plus ganjil. Dan ini menjadi angka genap. Luar biasa sekali. Oke, kolom ini butuh satu genap. Ini menjadi ganjil. Berarti ganjil plus ganjil plus ganjil adalah angka ganjil ya. Dia nggak mungkin angka genap. Ganjil plus ganjil akan ganjil. Ganjil plus ganjil akan genap hasilnya. Dan genap plus ganjil lagi akan menghasilkan ganjil. Nice. Kolom ini butuh satu genap. Ini menjadi ganjil atau akan bersentuhan. Ini menjadi genap. Baris ini butuh satu ganjil. Dan baris ini butuh satu genap. Dan kita sudah selesaikan semua coloring ya. Wow. Kalau menurut saya ini adalah puzzle yang sangat luar biasa banget sih. Tadi kita bisa mendapatkan propertinya ya. Belajar sedikit tentang properti ganjil dan genapnya. Saya nggak tahu, saya mungkin hoki kali ya, langsung nemu logikanya di situ supaya bisa di pojokan semua atau di plus semua. Tapi sangat keren banget sih tadi untuk bisa langsung sangat lancar sekali dengan kita belajar properti tadi. Luar biasa sekali. Berarti sekarang kita tinggal menghasilkan, kita harus membuat sebuah penjumlahan yang tepat ya untuk panah-panah di sini dan menyelesaikan sudokunya. Oke. Em, Berarti kalau ini adalah ganjil, ini harus 7 atau 9 ya. Dia nggak mungkin 6 atau 8. Dan ini juga sama, ini berarti harus 7 atau 9. Oh, dia nggak mungkin 7 sih. Kalau 7, nggak ada angka ganjil yang tepat. Atau nggak dia minimal banget, karena ini berisi semua angka ganjil semua. Seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 5. Dan itu pasti akan berjumlah maksimal angka 9 di sini. Maka harus minimal dan maksimal. Ini menjadi 7, ada angka ganjil yang tersisa. Dan ya, panah di sini harus 6 atau 8 ya. Karena minimal banget menjumlahkan 2 atau 4. 2 tambah 4, 2 angka genap yang berbeda. Maka ini harus 6 atau 8 karena merupakan angka genap. Ini juga sama, ini 6 atau 8, ini 6 atau 8, ini juga sama 6 atau 8 di sini. 6, 2, 4. Kayaknya nggak mungkin deh. Iya, oke, oke, oke. Di box ini pasti bakal ada angka 8 ya. Kalau misalkan angka 8-nya kita tempatkan di sini, maka ini menjadi 6. Dan dimanapun angka 8-nya berada, itu akan menjumlahkan 8 tambah suatu angka lainnya, dan menjumlahkan angka 6. Itu kan melebihi jumlah lingkarannya, nggak mungkin. Berarti ini harus 8, sehingga menjadi angka terbesar, dan menjumlahkan petak-petak lainnya. Dan tersisa berarti 2, 4, 6 ya. Oh, ini dua petak yang berjumlah 8, nggak mungkin ada angka 4-nya, atau harus 4 tambah 4, nggak mungkin kan, atau berulang. Ini harus 2 tambah 6, sehingga di boxnya butuh angka 4, dan 8 menjumlahkan 8 tambah 4 tambah 4. Sama seperti contoh di awal tadi ya. Oke. Dan hmm, kita pasti akan selalu butuh angka 2 lah ya pada panah di sini. Karena 6 itu pasti akan
menjumlahkan 2 tambah 4 seminimal mungkin, dan 8 tadi kalau dua angkanya merupakan angka yang berbeda, hanya bisa 2 tambah 6, nggak mungkin ada angka 4 atau bakal 4 tambah 4 lagi. Berarti kalau 6 harus 24, kalau 8 harus 26, dan bakal ada angka 2 di situ. Ini juga sama, bakal ada angka 2 di situ. Ini juga sama, bakal ada angka 2 di sini. Berarti di mana angka 2 di kolom ini ya? Dia nggak mungkin di box ini lagi, nggak mungkin di box ini karena sudah ada angka 2, maka dia hanya bisa di sini sekarang. Lihat ke samping, menyelesaikan 62, nice. Dan ini adalah 8 dan 6 bisa kita selesaikan. Panah di sini harus menjumlahkan 6, 2, 1 minimal supaya mendapatkan maksimal 9 di sini. Luar biasa sekali puzzle-nya. 4, 6, 8. Kolom ini masih butuh 6, 8 di genapnya, maka tersisa 2 dan 4 ya, yang belum ada di boxnya. Sehingga ini harus 2 tambah 4 berjumlah 6, dan ini menjadi 8 sekarang. Oke, petak ini adalah 4 atau 8. Dia nggak mungkin 2 atau 6. Cuman di kolom ini kita masih butuh 2 dan 4, belum muncul. Baris ini masih butuh angka 6, belum muncul. Dan 6 itu antara 1 tambah 5 atau 2 tambah 4 ya. Tapi ini karena ganjil hanya bisa 1 tambah 5. Sehingga ini menjadi 3 sekarang. Oke. 1, 5 mengeliminasi seluruh petak ini. Maka dia hanya bisa di sini sekarang. Dan kolom ini kita butuh angka 3. Box ini masih butuh 7 dan 9. 7 dan 9. 3 melihat ke box ini, maka dia hanya bisa di sini. Tersisa 7 dan 9 di ganjilnya. 24 melihat ke samping, maka ini harus 6 dan 8. Dan ya, ini yang nggak bisa 6 ya. Kalau ini 6, ini bakal 8. Dan kita punya problem yang sama di sini. Ini harus 8, sehingga menjumlahkan 6 dan 2. Dan kita butuh 4 untuk angka genap yang terakhir di boxnya. Kolom ini masih butuh angka 8. 8 melihat ke atas, menempatkan angka 8 di sini. Dan tersisa 2 dan 4. 6 melihat ke box ini, maka ini menjadi 6. Melihat ke samping, menyelesaikan 8. Maka di sini harus 2 tambah 6. Ini nggak mungkin 4 lagi, sehingga harus 2 dan 6 seperti ini. Oke, 8 melihat ke samping, menyelesaikan 6. Dan 6 harus 2 tambah 4, dan ada 2 di sini untuk membantu. 2, 4, 8. Puzzle sangat lancar banget. Box ini butuh 4. Box ini butuh 4, 2. Bisa kita selesaikan dengan adanya 4 di sini. 4 melihat ke atas, selesaikan 8. Kolom ini butuh 6. 4, 2 selesai. Dan 4, 2, 2, 4. Oke, kita sudah selesaikan semua angka genapnya ya di sini. Tinggal angka ganjil saja. Sini 4 menjumlahkan 1 tambah 3. Lagi nggak panah yang bisa kita selesaikan. Ini tersisa 3, 5, 7 ya yang belum. Kalau ini menjumlahkan 4 tambah 1 minimal ya. Jadi ini harus 5 atau 7. Kalau 5 harus 1 di sini. Kalau 7 harus 3 di sini. Sayangnya kita masih belum tahu ya. Cuman 3 mengeliminasi petak ini, maka 3 di boxnya yang bisa di sini sekarang. Oke. 1, 3, 5, 7. Lalu ada beberapa panah lagi sih yang belum kita selesaikan. Di sini panahnya belum, dan di sini panahnya belum. Dan panah di sini. Berarti kalau 8 itu jumlahnya, dia nggak mungkin double 4 ya sekarang, karena ini merupakan angka ganjil dua-duanya. Antara 1 tambah 7, 2 tambah 6 nggak mungkin karena merupakan angka genap, atau 3 tambah 5. Yang ini bukan 3 tambah 5 lah ya, karena sudah 3 di boxnya nggak mungkin di sini, dan 3 mengeliminasi petak ini. Maka ini harus yang 1 tambah 7, dan 1 nggak mungkin di sini, maka ini 1, 7 seperti ini. Oke, dan ini masih mungkin 3, 5, dengan 3 harus di sini, dan ini 5, dan kalau 1, 7, satunya harus di sini, dan ini menjadi angka 7. Oke. Tapi di box ini masih butuh 5 dan 9, dan dia melihat ke samping, mengeliminasi 5 di sini, 1, 5. Baris ini masih butuh 9, dan ada 1, 3 melihat ke samping, dia hanya bisa di 2 petak, ini menjadi 1, 3 pair, dan 7 juga melihat ke samping, menyelesaikan 9 dan 7. Di sini masih butuh, ini saya salah ya. Nggak, sorry. Ini tadi bukan 5, ya ini masih butuh 5 dan 9, bukan 5 dan 7, tapi masih benar. 5 dan 9 melihat ke samping, menyelesaikan 1, 5, baris ini masih butuh 7, dan yang 1, 3 melihat ke samping, menyelesaikan 1, 3 di sini, 7 masih menyelesaikan 9 dan 7. Oke, ini udah benar. Nice. 7 melihat ke bawah, menyelesaikan 5 dan 7. Dan box ini masih butuh 9 dan 5 bisa kita selesaikan.
Dan kalau ini 5, maka dia harus 4 tambah 1. Nice, 1 menit ke atas, menyelesaikan 3 dan 1. Kolom selesai, kita butuh 5, menyelesaikan 5, 1 di sini. Kolom ini butuh 3 dan 7, kolom ini butuh 9. Jadi tinggal satu panah lagi yang belum kita selesaikan ya. Dan ini karena ini merupakan angka 1, maka dia harus 1 tambah 7. Oke, berarti tinggal sudoku saja. 7, 9 selesai. 1, 5 selesai. Baris ini butuh 5. 3 dan 9 di box ini mungkin masih belum. Baris ini masih butuh 1, 5. Bisa kita selesaikan dengan 1 di sini. 1, 5. 1, 3. 3, 9. 9, 5, dan 7 melihat ke bawah, makanya bisa di sini. 7, 3, 3, dan 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk Parity Arrows. Wow, puzzle yang sangat luar biasa banget ya di sini. Di sini kita bisa banyak banget belajar tentang properti-properti dari peraturan-peraturan ini ya. Kalau sebuah panah itu minimal ada satu angka genap, dan ternyata kalau misalkan ini merupakan angka ganjil, lumayan terbatas penempatan angka genapnya yang mungkin di dalam box tersebut. Jadi antara semuanya di pojokan, atau dia membentuk plus seperti ini ya. Dan dengan penempatan arrow oleh Sermus di sini, kita langsung bisa selesaikan orientasi yang mungkin pada box-box ini. Puzzle yang sangat luar biasa dan sangat seru banget tadi untuk bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.